Sebelum kita melakukan praktikum regulasi dan homeostatis, maka Ananda harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tujuan praktikum. Di mana tujuan praktikum dari regulasi dan homeostatis kali ini yang pertama, Ananda dapat mengamati adanya koordinasi aktivitas sistem, organ pernapasan, dan sistem transportasi atau sirkulasi pada saat tubuh bekerja. Lalu yang kedua, Ananda dapat mengamati atau merasakan gejala perkeringatan sebagai bagian mekanisme regulasi suhu tubuh. Terus yang ketiga, Ananda dapat menjelaskan mekanisme pengaturan suhu tubuh. Kemudian Ananda memahami metode atau pengukuran detak jantung pada manusia. Lalu Ananda dapat mengetahui hubungan tekanan darah dan detak jantung dengan adanya aktivitas dan jenis kelamin. Untuk alat dan bahan praktikum yang dibutuhkan, yang pertama alat yaitu berupa alat tulis dan stopwatch, dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum ini yaitu tubuh petikan laki-laki dan perempuan. Setelah Ananda mempersiapkan alat dan bahan untuk praktikum, selanjutnya kita akan masuk kepada langkah kerja. Di mana langkah kerja yang pertama yaitu kita akan mengamati frekuensi pernafasan dan denyut nadi pada praktikan yang akan diamati. Yang kedua, kita akan melakukan pengamatan terhadap frekuensi pernafasan dan denyut nadi pada praktikan dalam kondisi tenang. Pada pengamatan ini kita lakukan pada waktu 60 detik, di mana pada waktu 60 detik setelah itu kita akan melakukan cek frekuensi pernafasan pada praktikan yang telah melakukan dalam keadaan tenang tadi. Kita akan melakukan pengamatan terhadap frekuensi pernafasan dan denyut nadi. Langkah yang ketiga, kita akan melakukan pengamatan pada praktikan dalam kondisi berlari, di mana para praktikan ini disuruh untuk berlari selama 3-5 menit. Setelah mereka berlari selama waktu 5 menit atau 3 menit, selanjutnya kita akan mengamati frekuensi pernafasan dan denyut nadi pada praktikan yang berlari tadi pada laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya pada posisi istirahat kita akan mengamati juga tentang frekuensi pernafasan dan denyut nadi pada praktikan yang sedang beristirahat tadi. Jadi pada pengamatan ini kita melakukan pengamatan pada kondisi berlari, istirahat, dan dalam kondisi tenang. Dan setelah kita melakukan semua aktivitas tadi, selanjutnya kita akan mencatat hasil yang diperoleh per kelompok yang ditulis dalam buku yang telah disediakan tadi. Baik, setelah saudara Ananda mengetahui cara kerjanya, maka kita memasuki pengamatan, di mana pengamatan ini dilakukan secara 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap pada fase tenang, yang kedua fase lari, dan ketiga itu ada fase tenang setelah berlari. Nah, di mana untuk parameter yang harus diukur itu ada frekuensi napas, frekuensi denyut nadi, dan juga detak jantung. Untuk frekuensi napas itu nanti ada yang normal dan ada yang tidak normal. Untuk normal itu biasanya lebih lambat frekuensi napasnya, dengan yang tidak normal itu bisa diketahui saat perbandingan antara saat tenang serta berlari. Maka yang berlari itu jauh lebih cepat frekuensi pernapasannya. Lalu untuk menghitung frekuensi denyut nadi pada setiap 1 menit itu kita bisa menghitungnya dengan cara menekan nadi yang ada di tangan ataupun di leher. Yang ketiga itu ada detak jantung, di mana untuk menghitung detak jantung saudara Ananda semua bisa menghitungnya atau memegangnya di bagian dada kita selama 1 menit. Nah, itu untuk bagian tahap tenang. Yang kedua itu ada tahap fase berlari.
kita masuk ke pengamatan yang kedua, itu dimana praktikan harus berlari selama kurang lebih 3-5 menit dengan cara berlari berkeliling di sekitar. Nah, kemudian setelah 3-5 menit itu berjalan, maka saudara dapat menghitung frekuensi denyut nadi, napas serta denyut jantung sesuai yang praktikum pertama dilakukan. Baik, kemudian itu ada pengamatan yang ketiga, yaitu masa tenang setelah berlari. Nah, untuk itu kita akan melakukan pengamatan sesuai yang 3 tadi, ada frekuensi pernapasan, denyut nadi, dan juga jantung. Nah, itu sudah didapatkan hasilnya, dibuatkan dalam tabel, di mana Ananda nanti akan mengetahui apa perbedaan dari frekuensi regulasi dari laki-laki dan juga perempuan. Itu biasanya dibedakan karena perbedaan dari jenis ukuran jantung perempuan dan juga laki-laki. Biasanya jantung perempuan itu lebih kecil dibandingkan jantung laki-laki. Oleh karena itu, jantung yang lebih kecil itu akan menyesuaikan bagaimana frekuensi pernapasan itu berlangsung. Biasanya akan lebih cepat frekuensi pernapasan perempuan dibandingkan laki-laki. Serta Ananda bisa menambahkan literatur yang ada dan pembahasan dari hasil pengamatan Ananda sendiri. Mungkin ya itu saja. Baiklah Ananda, setelah kita melakukan praktikum dapat disimpulkan bahwa Kesimpulan dari sistem regulasi dan homeostatis adalah mereka berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dari internal organisme, di mana sistem regulasi mengatur berbagai proses fisiologis dalam tubuh untuk mempertahankan kondisi yang optimal, sementara homeostatis adalah merujuk pada keadaan stabil yang dipertahankan oleh sistem regulasi. Selanjutnya, sistem regulasi dan homeostasis itu bekerja sama secara bersama-sama untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup organisme ketika terjadi perubahan dalam lingkungan internal maupun eksternal. Sistem regulasi itu akan merespon dengan mekanisme pengaturan yang sesuai untuk mengembalikan kondisi yang stabil. Contohnya ketika suhu tubuh naik, sistem regulasi termodulasi akan memicu respon seperti berkeringat dan memperluas pembuluh darah di kulit untuk membantu tubuh mendinginkan diri. Demikian pula ketika kadar darah naik setelah makan, sistem regulasi glukoregulasi akan merespons dengan meningkatkan produksi insulin untuk mengatur kadar gula darah kembali ke tingkat normal. Ketika sistem regulasi dan homeostatis terganggu, dapat terjadi gangguan seperti diabetes mellitus, dan kondisi di mana sistem regulasi glukoregulasi tidak berfungsi dengan baik, sehingga menyebabkan ketidakmampuan tubuh untuk mengatur kadar gula dan darah dengan baik dan benar dalam tubuh. Dengan demikian, kesimpulan utamanya adalah bahwa sistem regulasi dan homeostasis penting untuk menjaga stabilitas internal organisme dan berkontribusi pada kesehatan dan kelangsungan hidup. baik, itulah kesimpulan dari praktikum kita hari ini. Jangan lupa nantikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.